Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala أما استغناؤه جل وعز عن كل ما سواه فهو يوجب له تعالى الوجود والقدم والبقاء مخالفته لتعالى الحوادث والقيام بنفسه والتنزه عن النقائص ويدخل في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام إذ لو لم تجب له تعالى هذه الصفات لكان محتاجا إلى المحدث أو المحل أو من يرفع عنه النقائص. Adapun istighna'nya Allah Ta'ala, tiada perlu Allah Ta'ala, tiada perlu kepada apapun, kepada siapapun, an kulli ma siwa, dari apa saja yang di luar diri. Pemahaman istighna itu mengakibatkan wajibnya Allah Ta'ala menurut fikiran kita, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis, itu dalil naqli maupun dalil akli. Apa yang wajib? Wujud, ada, kidam, sedia kala, wal baqa, kekal, wa mukhalaf, itu berbeda dari segala ciptaan, mandiri, dan suci dari segala kekurangan. Kemudian masuk juga dalam istighna itu wajib Allah Ta'ala mendengar, melihat, berkata-kata. Penjelasan atau argumentasi rasionalnya, karena kalau tidak wajib sifat-sifat ini, akibatnya Allah Ta'ala itu perlu kepada pencipta. Kalau perlu kepada pencipta berarti Allah ciptaan, satu mustahil. Au mahalli, atau perlu kepada tempat atau zat. Kalau Allah perlu kepada tempat, mahal, ya itu juga menunjukkan kelemahan. Al-mahal, kalau muhdis itu pencipta, berarti Allah ciptaan. Baharu, mustahil. Atau berarti Allah perlu kepada mahal, berarti Allah sifat, sedangkan Allah zat. Itu ya. Mahal itu tempat. Jadi perlu kepada zat, berarti Allah sifat, sedangkan Allah zat. Atau perlu kepada tempat. Perlu, kata-kata perlu itu saja sudah menunjukkan Allah Ta'ala itu lemah, mustahil. Ya, atau perlu kepada sosok yang menghilangkan kekurangan dari diri Allah Ta'ala. Itu pun satu hal yang mustahil. Jadi tiga unsur ini, pencipta, tempat, atau sosok yang menghilangkan kekurangan. Ini efek kalau Allah tidak istighna, ya, yang secara terperinci sifat-sifat tadi tiada pada diri Allah Ta'ala, wujud, kidam, baqa, tiada semua. Efeknya adalah Allah perlu kepada pencipta, perlu kepada tempat atau zat, perlu kepada sosok yang menghilangkan kekurangan Allah. Ini semua hal yang mustahil. Adapun kaya Allah Ta'ala, istighna itu kaya, ya, dan saya sudah jelaskan maksud kaya itu apa. Allah Jalla wa'azza daripada tiap-tiap barang yang lainnya, maka yaitu mewajibkan ia bagi Allah Ta'ala akan wujud, kidam, baqa, mukhalafatil hawadis, qiyamu binafsihi, dan suci, maha suci Allah daripada kekurangan. Satu bahagian. Kemudian masuk juga pada yang demikian itu wajib sama bagi Allah Ta'ala, basar, kalam. Jikalau tidak wajib bagi Allah Ta'ala segala sifat ini, saya adalah Allah berkehendak. Berkehendak inilah menunjukkan kelemahan dan masalah Allah itu lemah. Berkehendak kepada apa? Berkehendak ya Allah kepada yang membaharukan, dia yang menciptakan. Berarti Allah ciptaan. Mustahil. Atau ini kurang terjemahannya, nanti di bawah ada. Atau berkehendak kepada mahal zat, berarti Allah sifat. Itu juga satu kekurangan. Atau kepada orang yang menolakkan daripadanya kekurangan, sosok yang menghilangkan kekurangan itu. Itu juga satu hal yang mustahil. Artinya tatkala menyebut yang mempunyai karangan yang yaitu Syekh Sanusi akan bahwasanya makna ketuhanan yang esa itu dengan dia itu dua makna. Jadi ada dua unsur di dalam kosakata uluhiyah itu, yaitu istighna dan iftiqar. Istighna dan iftiqar. Jadi di dalam kita mengatakan Allah adalah Tuhan, Allah adalah Tuhan, maka mesti terpenuhi dua unsur Tuhan di dalam
zat Allah Ta'ala, yaitu istighna dan iftiqar. Maka telah mengambil ya Syekh Sanusi menyebutkan menjelaskan barang yang apa saja yang masuk di dalam aqaid iman pada makna pertama, yaitu istighna. Kemudian maka menyebut pula ya Syekh Sanusi barang yang masuk apa saja yang termasuk daripada aqaid keyakinan iman pada makna yang kedua, yaitu iftiqar. Nanti beliau jelaskan mana yang masuk istighna, mana yang masuk iftiqar. Lebih luas dari yang sebelumnya. Bermula yang masuk pada istighna itu 11 sifat daripada sifat 20 yang wajib. Ya, dari 20 sifat itu 11 masuk di istighna. Mana dia? 1 sifat nafsiyah yaitu wujud, dan 4 sifat salbiyah yaitu qidam, baqa, mukhalafatil hawadis dan qiyam nafsi, dan 3 sifat ma'ani yaitu sama, basar dan kalam. Tambah 3 sifat ma'nawiyah yaitu sami', basir dan mutakallim. Jadi 11. 1 tambah 4 jadi 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 3, 11. Dan lawannya pula 11 daripada yang mustahil. Maka jadilah perhimpunannya 22. Ya, 22. Maka kemudian menyatakan pula yang empunya itu Syekh Sanusi, yang mempunyai karangan itu akan jalan. Artinya penjelasan akan jalan. Cara melazimkan Allah Ta'ala kaya itu daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Bagaimana cara kita memahami Allah Ta'ala itu istighna? Bagaimana cara kita memahami Allah Ta'ala itu tiada perlu kepada apapun, kepada siapapun di luar dirinya? Nah, dengan katanya begini. Karena jikalau tiada wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat ini. Tiada wajib itu atau nafi itu tiada. Satu saja, tak usah semua. Satu saja, nafi tiada daripadanya, hanya Allah. Niscaya tiada ada ia kaya. Niscaya tiada ada ia lepas daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Kaya di sini artikan lepas nanti. Bisa juga kaya itulah yahtaju, tidak perlu. Kalau tiada satu aja sifat sebagai semua, maka Allah tiada tak perlu. Berarti kan perlu. Berarti Allah perlu ya kepada tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala. Karena berarti sabit hajatnya. Ini satu hal yang mustahil. Maka kemudian membahagikan yang mempunyai karangan itu Syekh Sanusi akan hajat itu harus 3 bahagi. Perlu itu bagi beliau kepada 3. Pertama, hajat kepada yang membaharukan dia. Hajat kepada yang menciptakan dia. Itu mustahil. Kan? Karena itulah sifat wajib yang terkait dengan ini adalah dan adalah atas dan inilah karena Allah tidak perlu kepada penciptanya, maka sifat apa yang ada di situ? Yaitu wajib wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Ya. Ini harap difahami. Apalagi qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi itu artinya 2. 1, dan kaya Allah daripada yang menjadikan dia. Artinya Allah mandiri. Arti mandiri tak perlu kepada pencipta. Ini satu makna daripada 2 makna qiyamuhu binafsihi. Dan bahagian yang kedua adalah hajat itu kepada zat tempat ia berdiri. Itu tidak juga, kan? Jadi arti mandiri itu tidak perlu kepada pencipta, tidak perlu kepada zat tempat dia menumpang. Dan inilah dalil atas wajib kaya Allah Ta'ala daripada zat. Ini yang kedua daripada 2 makna qiyamuhu binafsihi. Jadi qiyamuhu binafsihi itu bahasa kita mudahnya mandiri. Artinya Allah tidak perlu kepada pencipta, ini ya, tidak perlu kepada yang menjadikan pencipta, dan tidak perlu kepada zat tempat dia menumpang. Itu. Jadi qiyamuhu binafsihi itu 2 unsur, 2 makna, 2 pengertian. 1 tidak perlu kepada pencipta, 2 tidak perlu kepada tempat. Ya. Jadi tadi 1 sudah. Kalau Allah tidaklah istighna, berarti Allah perlu kepada pencipta, perlu kepada tempat. Yang ketiga, dan bahagian yang ketiga adalah hajat itu kepada barang siapa yang menolakkan daripada kekurangannya. Ya. Jadi kalau Allah tidak istighna, berarti Allah Ta'ala perlu kepada pihak yang menghilangkan kekurangan Allah Ta'ala. Inilah dalil atas wajib sama, basar, kalam, sami, basir, dan mutakallim.
Dan diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya mustahil atas Allah Ta'ala berkehendak kepada yang menciptakan dia, yang membaharukan dia, dan kepada zat, kepada tempat dia berdiri. Mustahil. Dan kepada yang menolakkan, yang menghilangkan daripadanya Allah kekurangannya. Kalaulah perlu kepada pencipta, kepada tempat, kepada sosok yang menghilangkan kekurangan dari Allah Ta'ala, mengapa? Kalau perlu berarti karena lazimlah daripada itu tiada ada ia kaya. Betapa hal itu? Sedangkan yang yaitu Allah Ta'ala kaya ia daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Wallahu a'lam. Itulah bahagian pertama yang difahami dari istighna. Bahagian berikutnya, wa yu'khadhu minhu tanazzuhu ta'ala 'anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi wa ila lazim iftiqaru ta'ala ila ma yuhassilu gharadah. Kaifa wa huwa jalla wa 'azza ghani an kulli ma siwah. Dipahami juga dari perkataan istighna itu, suci Allah Ta'ala daripada tujuan dalam perbuatan dan ketetapannya. Artinya, dalam Allah melakukan sesuatu atau menetapkan sesuatu, Allah tidak terikat oleh tujuan-tujuan itu. Karena jika tidak begitu cara kita memahaminya, maka pastilah Allah Ta'ala perlu kepada sesuatu yang mewujudkan tujuannya itu. Kaifa macam mana boleh begitu? Sedang Allah Ta'ala mulia agung, suci, ghani, tidak perlu kepada apapun selain diri, kepada apapun di luar dirinya. Ini harap difahamkan. Jadi Allah Ta'ala tidak, Allah suci. Allah Ta'ala suci daripada tujuan. Artinya Allah tidak terikat dengan tujuan dalam menciptakan, melakukan, menetapkan sesuatu. Karena kalau Allah terikat dengan tujuan itu, berarti ya tadi Allah tidak kaya. Yang lebih jauhnya Allah perlu kepada apa sahaja yang mewujudkan tujuan Allah Ta'ala itu. Ini harap difahamkan. Bukan berarti Allah Ta'ala tidak mempunyai hikmah dalam ketetapannya, dalam perbuatannya. Bukan, hikmah itu ada, tapi bukan tujuan. Ini untuk memberikan faham perbedaan Allah dari makhluk. Macam kita melakukan sesuatu kan terikat tujuan. Apa tujuan kau begini? Kita keluar bekerja. Tujuan langsungnya adalah cari duit. Atau tujuan jangka pendeknya cari duit. Tujuan tidak langsungnya akan bisa untuk makan, bisa. Jadi kita terikat oleh tujuan. Andai kata sudah ada yang memenuhi kehidupan kita secara nyata ya, kau nggak usah bekerja begini, terus aku kasih kau segala kau keperluan kau. Kita kan tak pergi bekerja lagi. Jadi kita terikat oleh tujuan. Allah Ta'ala melakukan, menetapkan itu tidak terikat oleh tujuan-tujuan itu. Tidak. Karena kalau Allah terikat, berarti Allah tidak ghani, satu. Yang kedua, Allah perlu pihak lain untuk mewujudkan tujuan Allah Ta'ala itu. Begitu ya. Dan diambil, ini bahagian kedua daripada pengertian istighna. Tadi sudah nomor satu, sekarang nomor dua. Dan diambil daripada istighna, maha suci Allah Ta'ala daripada segala kehendak. Arti kehendak ini faedah, tujuan. Ini bisa menimbulkan salah faham pada sekalian perbuatannya. Jadi kalau Allah Ta'ala suci dari kehendak, siapa yang menciptakan? Kan begitu. Maksud kehendak di sini adalah faedah atau manfaat atau tujuan. Ya, pada sekalian perbuatannya dan sekalian hukumnya. Dan jika berkehendak, terikan Allah kepada yang demikian itu, niscaya lazimlah berkehendak Allah Ta'ala kepada barang yang menghasilkan akan kehendaknya itu. Kepada sosok lagi, atau kepada sesuatu yang dapat membantu Allah mewujudkan tujuan Allah Ta'ala itu. Betapa itu bisa terjadi, sedangkan dina itu Allah Azza wa Jalla, Aziz, mulia, wa Jalla, agung. Kaya, tidak perlu daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Artinya, inilah setengah daripada yang masuk pada mukhalafatul hawadis. Ya, yang melazimkan dia mukhalafatul hawadis itu, ya. Jadi masuk di sini itu karena tadi
Allah di dalam yang bahagian kedua daripada istighna ini masuk mukhalafatul lil hawadits, berbeda dari yang baru karena baru terikat oleh tujuan. Yang melazimkan iya, artinya iya mukhalafatul hawadits itu yang melazimkan iya. Artinya yang melazimkan ia yang bersama Allah Ta'ala bagi segala yang baru itu apa? Akan kaya Tuhan Azza wa Jalla daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Itu ya. Dan apabila kaya tiada perlu ia, niscaya tiada kehendak baginya pada satu perbuatan daripada segala perbuatannya, dan tiada kehendak baginya pada satu hukum daripada segala hukum syarak yang 5, yaitu wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ini kata-kata kehendak ini hati-hati. Jadi Allah tiada tujuan. Tujuan aku misalkan dengan buat wajib hukum ini, begini. Tujuan bukan. Berarti Allah terikat oleh tujuan itu. Sehingga kalau Allah terikat dengan tujuan itu, Allah tidak mukhalafatuh lil hawadits, melainkan mumasalatuh lil hawadits, sama saja dia dengan ciptaan. Itu kata-kata kehendak itu hati-hati ya. Kalau begitu sia-sia saja Allah menetapkan melakukan sesuatu. Tidak, Allah titipkan di dalam sesuatu yang Allah tetapkan. Itu Allah titipkan di dalam perbuatan itu hikmah. Apa hikmah yang ada di dalam ketetapan Allah Ta'ala itu? Apa hikmah yang ada di dalam perbuatan Allah Ta'ala itu? Jadi bukan tujuan ya. Bermula kehendak yang maksud Allah daripadanya itu yaitu apa itu? Apa yang dimaksud dengan kehendak? Ini beliau jelaskan ya. Apa itu harapan? Lebih dekat mungkin kalau kita kurang pas dengan tujuan, apa harapan Allah Ta'ala? Gitu kira-kira. Itu kehendak itu adalah diperoleh cita. Diperoleh harapan yang membaikkan ia harapan itu kan Allah Ta'ala atas menjadikan satu perbuatan dari segala perbuatan atau satu hukum daripada segala hukum syarak. Jadi ketika Allah melakukan suatu, ketika Allah menetapkan suatu hukum, ada harapan Allah di situ yang dengan harapan itu terwujudlah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Itu harapan. Dia itu pada keadaan memeliharakan maslahat, kebaikan, manfaat, faedah. Jadi dua kata, harapan dan faedah. Kalau tadi disebut kehendak. Jadi Allah terikat dengan harapan berupa faedah yang kembali ia faedah itu atas dirinya, Allah atas makhluk. Atau kepada makhluk. Jadi aku menetapkan ini, harapan aku adalah faedahnya untuk aku. Atau adalah faedahnya untuk ciptaanku. Lah, keduanya ini mustahil pada Allah Ta'ala. Itu tadi. Namanya harap. Bagaimana Allah mengharap kepada siapa? Maka tadi dibilang, ma yuhasilu gharadahu. Berarti ada zat lain yang kepada zat itu Allah berharap agar membantu Allah mewujudkan harapan Allah berupa faedah yang bermanfaat untuk Allah dan bermanfaat untuk ciptaan Allah. Ini kan yang mustahil. Ya. Dan makna maslahat, manfaat, faedah yang kembali atas dirinya itu yaitu bersifat Allah Ta'ala dengan maslahat, dengan manfaat, dengan faedah. Dan sifat Allah itu tiada ada ia melainkan kamal, sempurna. Maka adalah ia Allah berkehendak pada bersifat. Ya. Maka adalah ia Allah berkehendak pada bersifat dengan kamal kepada segala perbuatannya yang menyempurnakan baginya kamal itu, kesempurnaan itu. Jadi, maslahat yang kembali kepada Allah, manfaat yang kembali kepada Allah, faedah yang kembali kepada Allah, itu berarti sifat kesempurnaan. Ini hati-hati ya, jangan dititikkan. Kita masih berarti salah satu kesempurnaan Allah punya sifat maslahat. Maka adalah Allah berkehendak pada bersifat dengan kamal kepada segala perbuatannya yang menyempurnakan baginya kamal itu. Artinya kalau Allah tidak bersifat maslahat, Allah tidak sempurna. Ya, Allah tidak sempurna. Ini satu hal yang mustahil. Kenapa? Karena maslahat atau manfaat itu tiada ada pada Allah. Apa manfaat bagi Allah Ta'ala? Tidak ada. Ini hati-hati ya. Jangan keliru.
Adapun maslahat yang kembali kepada makhluk, yaitu bahwasanya maslahat itu sifat mereka, itu daripada makhluk. Karena bahwasanya Allah Ta'ala itu Khalik, pencipta bagi segala mereka itu dan sekalian sifat mereka itu. Maka jika ada masalah itu membawa atas perbuatan atau atas hukum, niscaya lazimlah bahwa tiada kamil, tiada sempurna Allah Ta'ala, melainkan dengan perbuatan itu atau dengan hukum itu. Nah, maka lazimlah bahwa adalah perbuatan atau hukum itu sifat bagi Allah Ta'ala hingga kamil dengan dia. Sehingga sempurnalah Allah dengan dia. Sebab kalau tanpa maslahat itu Allah jadi kekurangan. Apa manfaatnya nih? Macam kita. Makanya tadi nggak cocok. Maslahat itu nggak ada pada Allah. Itu adanya pada makhluk. Macam kita, kalau tak makan, kurang maslahat. Nah, berarti Allah kalau tak ada menciptakan sesuatu, tiada uh, melakukan sesuatu yang itu ada maslahatnya, berarti Allah kekurangan. Nah, kan gitu. Artinya lagi-lagi Allah terikat dengan maslahat itu. Itu satu hal yang mustahil. Ya, dari karena inilah mengisyaratkan yang punya karangan katanya, jikalau tiada maksud Allah Ta'ala sekalian perbuatan, sekalian hukumnya, lazimlah berkehendak Allah kepada barang yang menghasilkan kehendaknya, yaitu maslahat yang terlalu bicaranya. Nah, itu dia. Kalau tidak begitu, Allah berarti perlu kepada pihak yang mewujudkan maslahat itu. Jadi tanpa memang maslahat itu tiada terhubung kepada Allah. Maslahat itu kepada manusia. Nah, jadi, aku lakukan ini apa maslahatnya bagiku? Bukan Allah ciptakan makhluk, apa maslahatnya bagi Allah? Nggak ada. Nggak begitu. Ya, ini jangan keliru. Maka jadilah ya Allah tiada kaya. Tiada terlepas daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Karena dia terikat dengan maslahat tadi. Maha suci Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Kalau adalah bagi Allah Ta'ala itu harapan, tujuan pada perbuatan hukumnya yang kembali atasnya, saya lazimlah ya Allah berkehendak Allah Ta'ala itu kepada sosok yang menyempurnakan dirinya dengan makhluk. Yaitu satu hal yang mustahil. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Berikutnya, bahagian pertama tadi sejumlah sifat yang masuk pada istighna. Bahagian kedua, Allah tidak terikat kepada maslahat. Bahagian yang ketiga terkait dengan istighna apa? وقد أخذ في الله أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات ولا تركه إذ لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلا كالسبب مثلا لكان جل وعز مفتقرا إلى ذلك الشيء ليتكمل به إذ لا يجب في حقه تعالى إلى ما هو كمال له وجل وعز غني عن كل ما سواه. Begitu juga difahamilah dalam kata-kata istighna itu bahwa tidak wajib Allah Ta'ala melakukan segala yang mungkin dan tidak wajib pula tidak melakukannya. Nah, yang mungkin itu apa saja dan Allah? Wajib nggak Allah menciptakannya? Tidak. Mustahilkah Allah menciptakannya? Tidak juga. Mau Allah buat, mau tidak. Mengapa? Karena kalau wajib pada Allah Ta'ala satu saja, sedikit saja pada yang mungkin itu secara akal, secara rasional, seperti memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik, berarti Allah Ta'ala terikat kepada sesuatu itu untuk menyempurnakan dirinya. Nah, itu dia. Jadi kalau wajib Allah, berarti Allah mustaqir, terikat dengan kewajiban itu untuk menyempurnakan dirinya. Karena tidak wajib pada diri Allah Ta'ala kecuali sesuatu yang sempurna. Nah, makanya kalau kita katakan wajib Allah memberi pahala kepada orang berbuat taat, wajib Allah memberi dosa kepada orang yang berbuat maksiat, berarti Allah terikat kepada kewajiban itu untuk menyempurnakan dirinya. Karena Allah Ta'ala tidak wajib apapun kecuali apapun itu. Nah, Allah tidak wajib apapun, padahal tidak wajib kecuali apapun itu yang menyempurnakan dirinya. Nah, artinya Allah terikat lagi. Sementara Allah Ta'ala sudah kita katakan, dia bebas, rani, tidak terikat dengan apapun. Nah, jadi kalau Allah wajib memberi pahala, wajib memberi dosa, berarti Allah terikat untuk menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Nah, nanti orang akan bantah, berarti Allah Ta'ala
Tapi kan Allah Ta'ala sudah berjanji, berarti Allah Ta'ala terikat dengan janjinya. Itu keliru. Karena tidak melaksanakan janji, itu justru menunjukkan kekurangan. Sedangkan memenuhi janji itu menunjukkan kelebihan. Dan memenuhi janji itulah malah kesempurnaan. Itu lain hal. Jadi Allah memberi pahala, memberi dosa bukan karena kewajiban, tapi karena Allah yang berjanji. Dari mana kita tahu? Allah yang mengatakan. Tidak memenuhi janji, baik ya, janji baik. Ini sudah kita bincang. Tidak memenuhi janji baik adalah kekurangan. Tidak memenuhi janji buruk atau janji ancaman, itu menunjukkan kasih sayang. Sudah kita kaji ya. Nah, misal kata Allah Ta'ala, orang berbuat taat tidak kasih pahala, itu kekurangan. Orang berbuat dosa tidak dikasih dosa, itu menunjuk kasih sayang, kelebihan malahan. Nah, ini mau hati-hati ya, memahaminya. Nah, jadi kalau begitu, mengapa orang taat dapat pahala? Karena janji Allah. Ya, orang berbuat dosa, orang bermaksiat, kenapa dikasih dosa? Keadilan Allah. Kalau tak dikasih, itu kasih sayang Allah, kelebihan Allah. Ya, nah, baik. Dan demikian lagi diambil daripada istighnaq pula bahwasanya tiada wajib atas Allah Ta'ala itu berbuat sesuatu daripada mungkinat. Dan tiada pula meninggalkan di artinya tak wajib menjadikan, tak wajib pula tidak menjadikan. Karena jikalau wajib atas Allah Ta'ala sesuatu daripada menurut akal, maka seperti pahala umpamanya, niscaya Allah adalah Allah Ta'ala berkehendak. Terikat Allah Ta'ala kepada sesuatu itu. Supaya sempurna. Iya, ya Allah Ta'ala dengan sesuatu yang ia terikat itu. Padahal kita sudah tahu, karena tiada wajib bagi, mengapa Allah mesti terikat? Karena tiada wajib bagi Allah Ta'ala melainkan barang yang ia sempurna, kamal dengan dia. Nah, sementara terikat dengan eh, terikat dengan sesuatu itu, ini kan penalaran yang keliru maksudnya ya. Misal kata wajib Allah Ta'ala melakukan, memberi pahala. Nah, berarti Allah Ta'ala terikat kepada kewajiban itu supaya dia sempurna. Karena tiada wajib bagi Allah Ta'ala melainkan sesuatu yang sempurna dengan dia. Barang yang ia, Allah Ta'ala, kamal sempurna dengan dia. Ini penalaran yang salah. Misal kata orang mengatakan wajib Allah Ta'ala beri pahala. Berarti Allah terikat dengan pahala. Ya nggak apa-apa. Supaya menunjukkan Allah sempurna. Karena kalau, karena kita tahu, tiada wajib pada diri Allah kecuali sesuatu yang menyempurnakan Allah. Nah, ini kan berlawanan. Terikat, justru terikat itu menunjukkan tidak ghani Allah Ta'ala. Kan? Jadi ini keliru. Allah wajib ngasih pahala. Wajib Allah Ta'ala kasih pahala. Nah, Allah terikat dengan kewajiban itu. Karena dengan terikat itulah menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Dan kita sudah tahu, tak ada yang wajib pada diri Allah kecuali sesuatu yang sempurna. Kesannya, pernyataan ini betul. Padahal ini justru menunjukkan Allah Ta'ala tidak ghani. Sebab terikat itu. Nah, jadi penalaran tadi salah. Ya. Padahal Allah Azza wa Jalla kaya daripada tiap barang lainnya. Artinya gharat itu, tujuan itu dua bahagi. Nanti telah sebutnya. Bahagian yang pertama, udah di atas tadi kan. Dan bahagian yang kedua, yang kembali kepada makhluknya. Ada gharat, tujuan itu, maslahat itu, dua bagi kepada Allah dan kepada makhluk. Ya. Dan telah menyatakan yang punya karangan Maha Suci Allah Ta'ala daripada gharat itu. Katanya, jikalau tiada Maha Suci Allah Ta'ala daripada gharat, seperti bahwa adalah wajib atas yang berbuat sesuatu daripada mungkin pada akal, atau meninggalkan dia, niscaya lazimlah berkehendak terikat Allah Ta'ala, niscaya lazimlah berkehendak terikat Allah Ta'ala kepada sosok yang menolakkan daripada kekurangannya, yaitu maslahat. Ya, maka menyempurnakanlah ia sosok tadi dengan maslahat itu. Itu mustahil pada Allah Ta'ala. Ya, mustahil. Jadi Allah Ta'ala tak ada begitu-begitu. Ya, pendek kata Allah berbuat tak berbuat sekehendaknya. Titik. Dan inilah artinya kehendak. Yang kembali atas makhluknya itu bahagian yang ketiga pada akidah. Yaitu barang yang harus pada hak Allah Ta'ala. Artinya kan istighna. Istighna terbagi tiga.
Isinya 3. Tadi sifat apa yang masuk pada istighna, kedua pada gharat, ketiga pada mumkinat. Bermula masuk Allah Ta'ala dari pelanggaran itu tidak wajib atas Allah Ta'ala berbuat segala mungkin atau meninggalkan dia, dan lawan yang dua ini dua pula, maka jadilah ia 4. Maka dihimpunlah kepada yang dahulu itu, yaitu 22 tambah 4, maka jadilah perhimpunannya 26. Setengahnya daripada yang wajib, setengahnya daripada yang mustahil, dan setengahnya daripada yang harus. Seperti sudah engkau lihat. Maka inilah yang terkandung dalam sifat istighna. Jadi istighna itu 3 poinnya. 1, sejumlah sifat masuk di situ. Kedua, Allah tidak terikat kepada gharat. Keempat, kedua, tidak terikat pada gharat. Ketiga, Allah Ta'ala tidak wajib dan tidak mustahil terhadap yang mungkin. Nah, namanya mungkin, ya mau Allah buat-buat, mau tidak, tidak. Berikutnya kita akan namanya iftikar. Nah, iftikar itu Allah perlu. Jadi, bukan. Iftikar di sini artinya iftikar sesuatu selain Allah. Selain Allah terikat kepada Allah. Apa maknanya ini? Iftikar, terikat, perlu kepada Allah Ta'ala. Ini apa maknanya? Nah, iftikar itu perlu. Jadi diterjemahkan terikat supaya lebih nyata pemahaman perlu itu. Perlu itu kan abstrak. Tapi kalau terikat nyata pada kita, kita tidak bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pengertiannya? Itu akan datang. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.